Yang mau pesan kemeja atau jaket Cyber University of Indonesia langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Untuk Q&A-nya langsung saja ada di grup ya. Ingat, link grupnya ada di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Oke, apa kabar teman-teman? Hari ini Suntana syuting video ini dilakukan tanggal 31 Desember 2021, yang mana hari ini itu merupakan hari terakhir pelaksanaan ujian akhir semester Universitas Terbuka dengan sistem take home exam untuk masa registrasi 2021.2. Oke, selanjutnya Suntana ingin membahas mengenai ini mungkin kabar yang cukup mengkhawatirkan ya, yang tersebar di kalangan mahasiswa UT, khususnya mahasiswa baru, dan mungkin mahasiswa lama pun ada yang menganggap hal ini terjadi gitu. Nah, kemarin itu Suntana sedikit ada komentar mengenai Bang, kalau misal sekarang kan UASnya Desember nih, pengumuman nilainya Februari, cina. Kita kita liburnya itu berapa lama Bang? Cina, 3 bulan, cina. Sebelum lanjut ke semester selanjutnya. Nah, teman-teman, libur tidak ada salahnya ya, gitu kan ya. Cuman harus teman-teman ketahui di Universitas Terbuka ini kan menerapkan sistem belajar mandiri dengan konsep pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh ya, bukan konsep yang konvensional seperti perguruan tinggi negeri ataupun swasta lainnya. Nah, yang namanya sistem belajar mandiri, banyak dari kalangan mahasiswa UT yang berprestasi, dia tidak menganggap kuliah di UT itu ada liburnya, teman-teman. Dan harusnya mahasiswa UT juga merasa di UT itu tidak ada libur. Maksudnya tidak ada libur semester seperti kampus lain. Lah Bang, capek banget dong kalau misal kita kuliah tapi nggak ada libur. Teman-teman, UT itu kan sistem belajar mandiri. Kalau kita misal mau berhasil dalam melaksanakan sistem belajar mandiri di UT, berarti kita harus mencuri start dalam belajar mandirinya. Nah, jadi kalau istilah di UT itu memang tidak ada libur semester. Oke lah, kalau misal teman-teman habis UAS mau libur kemana, misalnya kan seminggu 2 minggu itu oke. Tapi kalau misal teman-teman punya pikiran bahwa di UT itu liburnya 3 bulan, karena teman-teman itu pasti mengacunya dimulainya tutorial online ataupun tutorial tatap muka semester selanjutnya. Kalau misal Suntana cek di kalender akademik itu kan dimulainya itu tuton itu bulan April ya. Dan TTM itu kalau salah bulan Maret ya. Silahkan cek kalender akademik untuk memastikan. Nah, jadi Suntana Suntana menyimpulkan banyak dari teman-teman yang menganggap bahwa dari masa Januari, Februari, Maret itu libur gitu kan, karena tuton itu mulai April. Teman-teman, kalau misal teman-teman berpandangan seperti itu, bahaya ya bagi teman-teman. Mungkin sudah punya pengalaman kan kalau misal mahasiswa lama gitu kan. Jadi kan biasanya UT itu UAS itu Desember sampai Juni. Nah, kalau misal teman-teman nanti libur misal Januari, Februari, Maret, baru mulai belajar April, Mei, sedangkan Juni teman-teman sudah UAS lagi, berarti teman-teman cuma belajar sekitar 3 bulan kurang kan? Dengan sistem belajar mandiri, dengan mempelajari buku materi pokok yang begitu banyaknya gitu kan ya, terlebih kalau misal teman-teman mengambil mata kuliah yang tidak sedikit gitu kan di semester selanjutnya, bahaya gitu kan. Sistem belajar mandiri, misal ngambil 7 mata kuliah dengan masing-masing 3 SKS per mata kuliah, itu kan padatnya minta ampun tuh. Bayangin aja kalau misal teman-teman hanya belajar dalam waktu 3 bulan, nggak akan cukup teman-teman. Dan Suntana pun dulu melakukan hal yang sama ya, karena berpikirnya oke, udah UAS itu biasanya liburan, tak tahu pas tetap muka belajar keteteran sampai dengan UAS. Nah, disinilah nih, kalau misal kita mau menjadi mahasiswa UT yang cerdas dan mempunyai kreativitas dan inovasi dalam segi belajar, mereka adalah yang tidak mempunyai pikiran bahwa di UT itu ada libur selama 3 bulan. Jadi setelah UAS beres dilaksanakan, nih ini kan Suntana buat video itu masa 2021.2, UAS beres nih tanggal 31 Desember. UT itu kan meskipun nilai UAS teman-teman belum diumumkan, UT itu sudah membuka untuk registrasi mata kuliah semester selanjutnya. Nah, Suntana sarankan teman-teman yang udah beres UASnya nih, bolehlah menghirup napas sejenak ya gitu kan ya, selepas penat dengan UAS THE yang luar biasa kan. Suntana banyak dengar ataupun baca komentar teman-teman mengenai keluh kesah UAS THE yang soalnya membingungkan, soalnya membuat lelah, stres dan sebagainya. Bolehlah tarik napas dulu seminggu 2 minggu. Nah, setelah itu teman-teman jangan tunda-tunda untuk melakukan registrasi mata kuliah untuk semester selanjutnya.
Kalau misal teman-teman ada kekhawatiran, Bang kemarin itu saya ada kayaknya gagal 2 mata kuliah ya teman-teman, ibaratnya sisakan aja space untuk mengulang mata kuliah tersebut. Itu non SIPAS ya. Kalau yang paket, yang SIPAS itu mah bisa langsung aja registrasi mata kuliah, karena kan SIPAS mah sudah ditentukan mata kuliah untuk semester selanjutnya itu apa aja sudah ditentukan. Lain ceritanya untuk yang non SIPAS bisa disesuaikan kalau bisa teman-teman ibaratnya mau menyelesaikan mata kuliah yang gagal di semester kemarin-kemarin gitu. Jadi Suntana kasih poin lagi, teman-teman jangan sampai liburan 3 bulan. Dari sekarang harus langsung gercep, ibaratnya melakukan registrasi mata kuliah, cek dan dicek lagi ya mata kuliahnya apa saja, kodenya jangan sampai salah, terus lalu bayar. Nah kalau udah bayar kan buku ibaratnya bisa langsung segera dikirim, diproses lebih cepat. Lain ceritanya kalau misal teman-teman libur dulu 3 bulan, baru registrasi mata kuliah, buku datang telat gitu kan ya, tutom sudah dimulai, UAS bentar lagi nanti Juni, wah itu pasti keteterannya minta ampun. Kalau hal itu terjadi, nah pasti kita dalam belajarnya pun kurang maksimal, hasil nilainya pun yang teman-teman dapatkan nanti ya tidak maksimal juga gitu kan ya. Dan itu kayaknya banyak banget dialami oleh mahasiswa UT yang mungkin tidak sadar karena berpikir wah di UT itu keren ya, kuliah 3 bulan, libur 3 bulan, kuliah 3 bulan, libur 3 bulan. Padahal kalau mereka yang dapat nilai A itu banyak dari mereka yang menerapkan kalau sudah beres UAS itu teman-teman yang itu ya yang Suntana sebutkan tadi itu sudah langsung gercep melakukan registrasi mata kuliah ataupun mendaftarkan mata kuliah ataupun mengambil mata kuliah untuk semester selanjutnya. Jadi kan kalau misal teman-teman sudah registrasi mata kuliah lalu bayar, lalu kan ibaratnya buku akan segera diproses ya, biasanya langsung dikirim. Nah kalau misal buku belum dikirim pun teman-teman bisa langsung melakukan belajar mandiri kan. Kalau di UT itu kan belajar mandiri teman-teman. Jadi kalau belajar mandiri jangan nunggu tuton dimulai, karena tuton, TMK, TUWEB ataupun tatap muka itu hanya sifatnya itu bantuan belajar sebenarnya. Yang utama itu sudah Suntana sering jelaskan ya di berbagai video Suntana sebelum-sebelumnya, bahwa belajar mandiri lah yang merupakan hal utama di sistem pembelajaran UT. Jadi kalau bisa belajar mandirinya kita curi start, bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, berarti kan 6 bulan lah kita belajar mandiri. Ya pastikan pemahaman kita terhadap matkul tersebut pasti luar biasa kan. Jadi UAS pun gampang gitu kan ibaratnya. Lain ceritanya kalau misal teman-teman baru belajar saat tuton dimulai, yang mana kalau semester depan itu dimulainya biasanya bulan Maret ya. Bulan Maret April. Begitu ya teman-teman. Jadi tolong tekankan di diri teman-teman semua, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, rubah mindset. Di UT itu tidak ada ibaratnya libur 3 bulan. Mungkin bebas ya kalau itu ya terserah saya bang mau libur 3, ya bebas silahkan. Kecuali ya resikonya berarti nanti teman-teman dalam belajarnya itu akan sebentar banget. Dengan buku materi pokok yang begitu banyak, tebal, SKS-nya banyak. Kalau misal teman-teman belajar mandirinya itu hanya 3 bulan nggak akan cukup teman-teman. Tapi kalau misal kita curi start dan Januari belajar, Februari sampai Juni UAS nanti, nah insya Allah nanti nilai teman-teman memuaskan dan IPK-nya juga memuaskan. Baik, mungkin itu aja yang dapat Suntana sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.